Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Nursipahan dengan NIM 1801025029, jurusan Manajemen 2018 Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 2, lingkungan eksternal, peluang, tantangan, kompetisi industri dan analisis kompetitor atau pesaing. Langsung saja kita ke materi. Apa itu lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal merupakan semua elemen luar organisasi yang relevan untuk dioperasikan. Unsur-unsur di organisasi sulit dikendalikan namun sangat berpengaruh terhadap organisasi. Adapun dua komponen utama dalam lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama, lingkungan umum atau general environment. Yang kedua, lingkungan industri atau industry environment. Yang pertama, lingkungan umum general environment, yaitu mencakup elemen dalam masyarakat luas yang berpengaruh terhadap suatu industri dan perusahaan-perusahaan di dalamnya. Adapun segmen dalam lingkungan umum, yang pertama segmen demografis, yang kedua segmen ekonomi, yang ketiga segmen politis atau hukum, yang keempat segmen sosial budaya, yang terakhir segmen teknologi. Yang kedua, lingkungan industri atau industri environment yang merupakan sekelompok faktor ancaman masuknya pendatang baru, pemasok, pembeli, produk pengganti, dan intensitas bersaing yang mempengaruhi suatu perusahaan dan langkah serta tanggapan bersaing. Selanjutnya, yaitu analisis lingkungan eksternal. Adapun 4 analisis dalam lingkungan eksternal, yaitu scanning, monitoring, forecasting, dan assessing. Apa itu scanning? Scanning merupakan pengidentifikasian petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan. Selanjutnya, monitoring. Monitoring merupakan pendeteksi aktif melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan kecenderungan lingkungan. Selanjutnya, yaitu forecasting. Forecasting merupakan pengembangan proyeksi atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Yang terakhir, assessing. Assessing merupakan penentuan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Materi selanjutnya yaitu kelompok strategis. Kelompok strategis merupakan sekelompok perusahaan dalam industri yang mengikuti strategi yang sama atau mirip dengan dimensi strategi yang sama. Selanjutnya yaitu nilai analisis kelompok. Nilai analisis kelompok memiliki beberapa keuntungan, yaitu analisis tersebut menolong dalam memilih serta mengerti karakteristik struktural, dinamika persaingan, evolusi, dan strategis industri yang secara historis memungkinkan perusahaan mencapai keberhasilan dalam industri. Materi yang terakhir yaitu analisis pesaing. Adapun komponen dalam analisis pesaing yaitu pertama, respon, yang kedua, asumsi, yang ketiga, strategi saat ini, yang keempat, tujuan yang mendatang, yang terakhir, kapabilitas. Adapun pentingnya dalam menganalisis pesaing yang efektif yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, yang disebut intelijen pesaing. Adapun teknik intelijen yang legal dan etis yaitu pertama, memperoleh informasi yang tersedia secara luas, misal catatan pengadilan, laporan tahunan, dan aksi perdagangan. Yang kedua, menghadiri pameran perdagangan untuk memperoleh brosur produk pesaing dan melihat apa yang dipamerkan dan mendengarkan diskusi mengenai produk pesaing. Sedangkan beberapa teknik yang dianggap tidak legal dan tidak etis yaitu mengintai, menyusup, dan surat talent serta mencuri dokumen dan sampel. Segini saja yang bisa saya jelaskan. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.